Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kembali ujian UTBK tahun 2019 tentang tes potensi skolastik tahun 2019, dan ini adalah video bagian yang ke-6. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau materi lain yang ingin dibahas, silakan isi kolom komen. Baik, soal berikut. Di sini diketahui jika X Y sama dengan 50 dan 2 log X kurang 2 log Y sama dengan 1, tentukan nilai X kurang Y. Oke, di sini kita membahas konsep logaritma. Nah, di sini diketahui ya, X Y itu sama dengan 50 ya. Nah, sekarang kita gunakan prinsip logaritmanya. 2 log X dikurang 2 log Y ya, itu kan nilainya 1. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, jika dia dikurang maka dia menjadi bagi, berarti 2 log, berarti sini menjadi X per Y sama dengan 1 gitu ya. Nah, nilai 1 ini dalam logaritma karena ada dasarnya 2 log, maka 1 boleh kita tulis menjadi 2 log X per Y itu sama dengan 1 itu adalah 2 log 2 begitu. Artinya apa? Dari sini kan seolah-olah ini 2 lognya sama, kita coret. Artinya adalah X per Y sama dengan 2 atau X sama dengan 2Y. Begitu ya. Nah, karena X kali Y kita 50, maka kita ganti X dengan 2Y, berarti 2Y dikali Y sama dengan 50 ya. Maka Y kuadrat sama dengan 50 per 2. Karena kan Y kali Y kuadrat ini ada angka 2, kita bagi 2. Berarti Y kuadrat adalah 25. Maka jelas Y-nya adalah plus minus akar 25, yaitu plus minus 5. Nah, karena Y-nya dalam logaritma, berarti nilai Y-nya harus positif. Y haruslah positif, maka jelas Y-nya sama dengan 5. Maka karena Y-nya sama dengan 5, jelas X-nya tadi adalah 2Y, maka X sama dengan 2 dikali 5, yaitu 10 ya. Sehingga yang ditanya adalah X dikurang Y, berarti ini 10 dikurang 5, yaitu 5. Jadi jelas jawabannya adalah E gitu ya. Jadi kita menggunakan konsep dasar-dasar logaritma. Oke, soal berikut. Jika X1 dan X2 memenuhi 2X kuadrat kali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8, di mana X1 besar dari X2, tentukan X1 kurang X2. Oke, ini cukup sederhana. Berarti 2X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. Jadi kita gunakan prinsip logaritmanya. Berarti angka 4 kita ganti menjadi 2 pangkat 2, dan 1/8 kita ganti menjadi 1/2 pangkat 3. Jadi begini, 2X kuadrat dikali, jadi 4 ya, boleh kita tulis 2 kuadrat pangkat min 2X sama dengan 1/2 pangkat 3 begitu ya. Maka dari sini 2X kuadrat dikali, nah, sesuai dengan sifat eksponen, kalau dia dikurung ini pangkatnya dikali, berarti ini 2 pangkat min 4X. Nah, dengan prinsip logaritma juga 1/2 pangkat 3 boleh kita tulis menjadi 2 pangkat min 3 begitu. Nah, karena dia dikali, maka pangkatnya kita jumlahkan, berarti 2 per pangkat X kuadrat tambah min 4X sama dengan 2 pangkat min 3. Karena dia sama 2, boleh kita coret gini. Artinya apa? X kuadrat kurang 4X sama dengan min 3, atau kita tulis X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, berbentuk persamaan kuadrat. Berarti boleh kita faktorkan. Dikali dia 3 dijumlah dengan 4, maka kita peroleh X kurang 1
X kurang 3 sama dengan 0. Karena min 1 kali min 3 plus 3, min 1 tambah min 3, min 4. Artinya X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Karena X1 besar dari X2, jelas ini adalah X1, ini X2, begitu. Sehingga X1 dikurang X2 sama dengan berarti 3 dikurang 1, maka kita dapat hasilnya adalah 2. Jadi jelas jawabannya adalah B. Jadi menyelesaikan soal ini kita menggunakan dasar-dasar eksponen. Jika dia dikurung pangkatnya dikali, jika sama-sama memiliki bilangan pokok yang sama itu 2 dalam hal ini, maka pangkatnya kita jumlah. Kalau dia sama boleh kita coret. Kemudian jika berbentuk persamaan kuadrat, maka mencari akarnya salah satu caranya adalah dengan cara memfaktorkan, begitu. Oke, soal berikut. Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi. Oke. Untuk ringkasnya ya, fungsi itu ya artinya X mempunyai 1 Y ya, 1 nilai Y. Itu aja pada prinsip fungsi sederhananya. Nah, coba kita lihat yang tidak ya. Nah, di sini yang A kita ambil misalnya X-nya 1 di sini, maka ini tepat punya 1 di Y-nya sini ya. Nah, ini nilai Y-nya. Misalnya X, berarti ini fungsi. Ya. Itu juga ini juga fungsi. Tetapi dengan sini, misal kita ambil X-nya sini 1, maka kita dapat nilai yang di sini 1, di sini 1. Berarti ada nilai untuk ini X-nya memiliki 2 nilai Y. Berarti ini bukan fungsi. Jadi jelas jawabannya adalah C. Kalau kita cek yang lain, ini punya 1 juga, ini juga punya 1, tidak double gitu ya. Jadi kata kuncinya lah jika dia fungsi maka setiap 1x mempunyai 1 nilai Y gitu, bukan 2 atau 3 begitu. Oke, seperti yang tadi, ini juga di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi. Jadi kata kuncinya 1 nilai X mempunyai 1 nilai Y. Berarti ini benar, ini benar, ini juga benar, karena kan ini 1 pas 1 ya, ini juga 1 pas 1, begitu ya. Tapi yang ini, yang D, ini kan punya 1 di sini, tapi juga punya 1 di sini. Berarti ada 2 Y, 2 nilai Y. Ya. Kalau yang ini 1 pas. Ya, berarti jawabannya adalah yang tidak cocok sebagai fungsi adalah D. Begitu caranya. Oke, soal berikut. Jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk sederhana dari 4 kurang A kuadrat per 3A kurang 6 senilai dengan. Oke, ini cukup sederhana caranya. Yang harus kita ingat, penyederhanakan misalnya X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan ya X tambah Y X kurang Y. Itu yang pertama. Kemudian misalnya X kurang Y dibagi Y kurang X itu sama dengan min 1, gitu ya. Nah, coba kita lihat 4 kurang A kuadrat per 3A kurang 6 boleh kita sederhanakan menjadi 4 ini kan 2 kuadrat ya. Nah, itu dia. 3 boleh kita keluarkan menjadi A kurang 2. Nah, pada bagian atas maka kita dapatkan ini kan 2 tambah A terus 2 kurang A sesuai dengan prinsip ini per 3A kurang 2 begitu. Nah, ini kan 2 kurang A dibagi A kurang 2, maka kita dapat min 1. Nah, min 1 kita kalikan dengan 2 tambah A, maka kita peroleh min 2 kurang A per 3. Atau kita urutkan dari A, min A kurang 2 per 3. Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi yang perlu kita ingat, menyederhanakan bentuk aljabar X kuadrat kurang Y kuadrat itu adalah X tambah Y X kurang Y. Kemudian X kurang Y dibagi Y kurang X sama dengan min 1. Begitu. Oke, soal berikut. Jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, tentukan nilai perkalian dari 4X kurang 8 per X dengan 3X per X kurang 2. Ini cukup sederhana ya cara mengalikannya. Arti 4X kurang 8 per X kita kali dengan 3X per X kurang 2.
Ini punya sama X, boleh kita coret ya. Ini habis. Berarti kita dapat, ini kita keluarkan angka 4 X, berarti di dalamnya kurang 2 kali 3 per X kurang 2. Kebetulan X kurang 2 nya sama, boleh kita bagi dapat 1. Berarti 4 kali 1 kali 3, maka kita peroleh hasilnya adalah 12. Jadi jelas jawabannya adalah C, gitu ya. Jadi cukup sederhana soal ini. Ke soal berikut, jika X memenuhi persamaan 3 berpangkat X tambah 2 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai dari 45 pangkat X per 5 berpangkat X kurang 1. Oke, pertama kita sederhanakan persamaan pertama ya. 3 berpangkat X tambah 2 dikurang 3 berpangkat X sama dengan 32. Nah, 3 pangkat X tambah 2 ini boleh kita tulis menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2, karena kalau tambahkan sifatnya kali. Dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, supaya tidak bingung, kita misalkan ya, 3 pangkat X itu misalnya kita anggap sebagai A. Artinya di sini A kali 3 pangkat 2 kan 9, dikurang A sama dengan 32. Berarti ini kan boleh tulis 9A dikurang A sama dengan 32. Berarti dapat 8A sama dengan 32. Maka A sama dengan 32 per 8, yaitu A sama dengan 4. Artinya 3 pangkat X sama dengan 4. Begitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan pertanyaan yang ingin ditanya. Berarti ini 45 berpangkat X per 5 pangkat X kurang 1. Itu boleh kita tulis 45 ini ya, kalau kita buat dalam pengupahan faktor, 45 itu kan sama, kalau bagi 3 dapat 15, kalau bagi 3 lagi dapat 5. Berarti ini artinya 3 kuadrat kali 5. Begitu ya. Nah, berarti ini adalah 3 kuadrat dikali 5 berpangkat X per, nah ini kalau dia pangkatnya kurang maka jadi bagi, berarti 5 pangkat X per 5 pangkat 1. Begitu ya. Nah, jadi ini kita kalikan pangkatnya, berarti ini kan sama dengan 3 berpangkat 2X kali 5 pangkat X per 5 pangkat X. Nah, yang 5 pangkat 1 ini ke atas, berarti 5 pangkat 1. Ini sama gitu ya. Boleh kita bagi dapat 1. Oke. Nah, ini 3 pangkat 2X ini boleh kita tulis begini. Berarti ini sama dengan 3 pangkat X berpangkat 2 dikali 5. Begitu. Nah, tadi kita dapat 3 pangkat X adalah 4. Berarti ini sama dengan 4 kuadrat kali 5. Berarti ini 16 dikali 5. Kita peroleh 80. Jadi jelas jawabannya adalah D. Ya, jadi yang perlu kita ingat adalah sifat eksponen. Kalau tambah dia menjadi sifat kali, kalau dia kurang maka menjadi sifat bagi, begitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini supaya lebih sederhana, kita misalkan 3 pangkat X ini adalah sebagai A, begitu. Oke, soal berikut, jika X dan Y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi 4X kurang 5Y sama dengan A dan 8X tambah 5Y sama dengan 34, serta X tambah A adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Tentukan nilai X kurang Y. Oke. Nah, di sini kita punya 4X kurang 5Y itu adalah A, 8X kurang tambah 5Y itu sama dengan 34. Boleh kita eliminasi ya langsung, karena sama-sama 5Y, berarti karena berbeda tanda ya jumlah, berarti 12X itu sama dengan A tambah 34, atau kita boleh tulis 12X kurang A sama dengan 34. Begitu ya. Nah, di sini katanya X tambah A itu bilangan prima antara 2 dan 6. Oke, berarti kalau antara 2 dan 6 bilangan prima yaitu 3 atau 5. Oke. Sekarang kita ambil X tambah A itu sama dengan 3. Ya, berarti 12X kurang A kan 34.
dan kita punya X tambah A itu sama dengan 3. Kalau kita eliminasi ini tambah, berarti kan dapat 13X sama dengan 37. Berarti X sama dengan 37/13. Nah, di sini katanya kan nilai X itu kan bilangan bulat positif. Ternyata tidak bulat, berarti tidak memenuhi. Nah, sekarang kita ambil X tambah A-nya adalah 5. Berarti 12X kurang A sama dengan 34 dan X ditambah A adalah 5. Kalau kita jumlahkan, berarti ini kan tidak dapat 13X min A tambah A habis, ini dapat 39. Berarti X sama dengan 39/13, maka kita dapat 3, begitu. Karena X kita 3, tadi kita punya 8X tambah 5Y adalah 34. Maka kita ganti X-nya 3, berarti 8 kali 3 tambah 5Y sama dengan 34. Ini dapat 24 tambah 5Y sama dengan 34. Maka 5Y sama dengan 34 kurang 24, yaitu 10. Berarti Y-nya kita dapat 10 dibagi 5, yaitu 2. Nah, sehingga yang ditanya adalah X kurang Y. Berarti kita dapat X kita kan 3, Y kita 2. Berarti ini 3 dikurang 2, kita dapat 1. Jadi jawabannya adalah A. Jadi kita melakukan dengan prinsip eliminasi atau substitusi ya. Dan bilang prima itu karena antara 2 dan 6, berarti bilang primanya adalah 3 atau 5, begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau materi lain yang ingin dibahas, silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.